83, maka tujuan daripada kita berpuasa adalah untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seandainya ketika bulan puasa ini berakhir terus kita tidak meningkat ketakwaan kita kepada Allah? Berarti puasa kita belum mencapai titik kesempurnaan. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan puasa dari hari ke hari untuk semakin lebih baik. Kalau kemarin puasa kita biasa-biasa saja, maka marilah kita tingkatkan pada hari ini untuk menjadi lebih baik. Ibadah kita menjadi lebih khusyuk, membaca atau bacaan Quran kita menjadi lebih fasih. Marilah kita tingkatkan dari hari ke hari semakin lebih baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairum min nafsihi fa huwa yuflih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang-orang yang beruntung. Maka perlu kita tingkatkan juga bahwa puasa tahun ini agar menjadi lebih baik daripada puasa tahun kemarin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan sebuah hadis yang saya ambil dari kitab Bulughul Maram. Hadis ini biasanya dipelajari di pondok-pondok pesantren. Saya ambil dari Kitabul Jami' atau kumpulan daripada hadis Babul Adab. Maka kita akan belajar adab, karena bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Salah satu di antaranya adalah pendidikan untuk menjadi lebih beradab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun, bahwa hak kita atas muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Yakni yang pertama, idza laqitahu fasalam alaihi, bahwa jika kita bertemu di antara muslim lainnya, maka hendaknya kita mengucapkan salam. Ini yang kadang-kadang di antara kita masih belum mempraktekkan ini. Ada beberapa orang yang sudah mempraktekkan ketika saling bertemu maka mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru kita banyak juga yang tidak mempraktekkan, padahal salam sendiri adalah doa. Ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum, maka kita sedang mendoakan kepada orang yang kita ucapkan salam tersebut, semoga keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi rahmat wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan keberkahan. Semoga Allah memberikanmu keselamatan, rahmat dan barokahnya kepadamu. Maka jika adab ini kita praktekkan setiap hari, maka damailah sebenarnya penduduk kita. Penduduk muslim itu akan merasa damai, merasa nyaman, merasa tenang. Dan yang mendengarnya juga wajib untuk menjawab salam tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga semoga Allah memberikan kamu keselamatan, rahmat dan berkah.
Maka sesama muslim sebenarnya kalau bertemu itu adalah saling mendoakan, saling mengucapkan salam. Bertemu, bersalaman, sambil tersenyum dan mengucapkan salam. Betapa sesungguhnya indah pertemuan daripada seorang muslim itu. Bukan kalau ketemu sekedar salaman atau halo bro, hai. Nah, itu tidak ada nilai yang bisa kita ambil. Kalau mengucapkan salam maka banyak nilai yang kita bisa ambil. Bahkan kita saling mendoakan, saling tersenyum, maka damailah kita. Apabila seseorang itu saling berantem, saling marahan, maka ketemu ucapkanlah salam. Semoga dengan salam tersebut maka menjadi marahnya teredam, bisa meredam kemarahan tersebut. Maka semoga kita bisa mempraktekkan apa yang telah Rasulullah SAW sabdakan 14 abad tahun yang lalu. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila seseorang mengundangmu, fa'ajibhu, maka jawablah, maka penuhilah undangannya. Apabila kita diundang dalam acara, dalam nikahan, dalam hajatan, maka hendaknya apabila kita tidak memiliki kesibukan atau tidak memiliki sesuatu yang lebih penting, maka hendaknya kita datang. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kata Nabi, apabila seseorang mengundangmu maka datanglah, penuhilah undangannya. Seperti kadang-kadang kita meremehkan undangan, padahal itu tidak boleh. Sebenarnya kita diharapkan untuk datang. Ketika kita datang memenuhi undangan, maka yang mengundang akan menjadi lebih senang, akan sangat senang, akan sangat bahagia ketika kita mampu untuk memenuhi undangan tersebut. Apalagi kalau kita sudah mengatakan atau sudah berjanji, ya insya Allah saya akan datang, maka diusahakan kita untuk datang memenuhi undangan, kecuali memang ada halangan. Seperti saya barusan ini, saya diundang untuk mengisi di sini. Saya sebenarnya memang agak sedikit ragu memang, karena saya terus terang kalau untuk mengisi kajian masih belum berpengalaman. Karena saya pernah ngisi kajian dari ba'da maghrib sampai ba'da isya, saya merasa sudah ngomong banyak, tapi kok nggak isa-isa, waktunya kayak nggak jalan-jalan. Ya itu karena sedikit kurang berpengalaman, maksudnya agak ragu. Tapi saya bismillah, ini untuk pengalaman dan juga untuk melatih kesiapan saya dalam mengisi kajian. Maka saya ada undangan hari ini 2. Saya biasa tiap sore mengisi kajian di masjid, bukan kajian, daurah di Masjid Al-Ihsan, yaitu tahfidz, daurah tahfidz anak-anak. Saya sedikit agak ragu mau izin di tahfidz atau bagaimana, karena saya merasa saya diundang di sini, maka saya berusaha untuk tepat waktu. Tapi tadi saya salah tanya sama salah satu seseorang, saya ngisi di Masjid Al-Ihsan, cukup nggak waktunya? Cukup. Ternyata saya jam 5 datang ke sini, ternyata masih sepi. Ternyata jamaahnya nunggu yang pematerinya. Berarti saya tidak terlambat, alhamdulillah. Maka saya juga berusaha untuk datang, karena saya sudah mengatakan insya Allah, meskipun agak ragu-ragu, tapi ya bismillah, dengan izin Allah saya penuhi, saya datang, saya belajar untuk bisa mengisi kajian. Wa idza da'aka fa'ajibhu, maka apabila seseorang mengundangmu dan kita merasa bisa, kita mengiyakan,
maka penuhilah undangan tersebut. Karena jangan sampai kita untuk mengecewakan. Kalau kita sudah bilang iya, sudah berjanji, terus kita nggak datang, maka akan sangat mengecewakan seseorang yang mengundang kita. Wa idzas tansahaka fansahu. Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya sesuai dengan kemampuan kita. Ini sering terjadi biasanya di antara teman, di antara kerabat, di antara sahabat, saudara. Ada permasalahan, maka dia datang ke temannya, ke kerabatnya, ingin cerita, ingin curhat, ingin minta nasihat, maka nasihatilah dia. Atau kadang-kadang teman kita bercerita itu hanya sekedar ingin mengeluhkan, berkeluh kesah, tidak perlu nasihatnya, hanya ingin didengar. Maka perhatikanlah, dengarkanlah. Semoga dengan kita mendengarkan, semoga dengan kita menasehati, masalah dari teman-teman kita akan semakin ringan, hatinya akan semakin lebih tenang dan lebih nyaman, sehingga permasalahan akan segera bisa diatasi. Maka jangan sampai kita meremehkan apa yang diminta dari teman-teman kita. Yang berikutnya adalah wa idza atasa fahamidallah fasamidhu. Apabila seseorang bersin dan dia mengucapkan, dia memuji Allah, alhamdulillah, fasamidhu, maka hendaknya kita yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Ini juga sering terjadi di antara kita. Banyak yang ketika kita bersin, kadang kita tidak mengucapkan alhamdulillah, kadang kita lupa atau karena terbiasa jadi tidak mengucapkan. Padahal bersin itu sendiri hakikatnya kita sedang mengeluarkan beberapa penyakit, sedang mengeluarkan virus. Maka adabnya ketika seseorang bersin itu ditutup mulut dan hidungnya, sehingga virus atau bakteri yang keluar dari mulut dan hidung kita itu tidak tersebar kemana-mana. Maka adabnya bagi yang bersin adalah ditutup dan ucapkan alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena penyakit dari dalam tubuh kita keluar, bakteri-bakteri itu keluar. Sehingga bagi yang mendengar maka ucapkanlah yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, ini terkadang di antara kita banyak yang belum mempraktekkan ini, entah karena belum tahu, entah karena sudah terbiasa untuk tidak mengucapkan. Maka setelah ini semoga kita terbiasa untuk melakukan atau mempraktekkan apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang Rasulullah sabdakan. Karena insya Allah apa yang diperintahkan Rasulullah adalah semuanya baik untuk kita, baik untuk semua umat Islam pada umumnya. Setelah itu yang mengucapkan alhamdulillah, yang bersin tadi, ucapkanlah yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Nah, maka sangat indah sekali umat Islam sebenarnya itu, karena hakikatnya kita itu saling mendoakan, saling memberikan, mengucapkan salam, saling memberikan nasihat, memenuhi undangan, mendoakan bagi orang yang bersin, saling mendoakan. Maka sebenarnya umat Islam itu hubungannya sangat indah. Maka bila terjadi di antara kita kok kita bermusuhan, maka sejatinya mungkin mereka belum paham apa yang
sebenarnya Rasulullah sabdakan, apa yang Rasulullah perintahkan. Seandainya kita menuruti atau mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah, maka insya Allah damailah seluruh penduduk dunia ini. Apalagi sekarang ini kita banyak terdengar ya, ada orang beranggapan Islam itu teroris ya. Sebenarnya Islam itu enggak teroris, karena Islam itu sangat mencintai perdamaian. Islam itu sangat mencintai keselamatan bagi seluruh orang, bukan hanya sekedar bagi umat muslim, tapi seluruh manusia. Tapi pada akhir-akhir ini kita sering ada sedikit nyata, sedikit fakta. Kita melihat di lagi sholat tarawih, lalu terdengar suara petasan. Itu kan kalau diamati kan kayak teroris ya. Teroris itu kan artinya meneror, orang yang suka meneror. Nah, kalau kita sedang sholat tarawih, sedang darusan, terus dibunyikan petasan kan kita kaget. Maka kita seperti kayak diteror. Maka ya seharusnya kita sebagai umat muslim agar tidak memberi atau menyalakan petasan. Maka baiknya kita nasihati adik-adik kita yang punya anak, ya anak-anak kita, agar lebih baik uangnya untuk dibelikan yang lain, ditabung, diinfakkan, disedekahkan, atau dibelanjakan yang kita butuh, sehingga uang itu bisa lebih bermanfaat, bukan hanya sekedar untuk membeli petasan lalu dinyalakan ketika orang-orang sholat tarawih. Karena mengagetkan, itu bisa jadi seperti teroris juga ya, walaupun lingkupnya kecil ya. Walaupun lingkupnya kecil, bukan yang dimaksud teroris yang besar tuh, yang ngebom masjid, ngebom gereja dan macam-macam. Berikutnya, wa idza maril fa'udhu, dan apabila seseorang, saudara kita, teman kita, kerabat kita sakit, maka kita sebagai temannya, sebagai seorang muslim, lebih baik atau baiknya kita untuk menjenguk atau mendatangi orang yang sakit tersebut. Kalau perlu, kalau bisa sambil membawakan sesuatu, hadiah ataupun apa. Karena ketika seseorang itu sakit terus kita bawakan sesuatu, maka seseorang itu akan sangat merasa senang, merasa ada yang memperhatikan. Ketika seseorang merasa ada yang memperhatikan, merasa senang, merasa bahagia, maka sebetulnya dia sendiri sedang mengurangi rasa sakitnya. Maka kesembuhan itu akan semakin dirasakan. Karena juga pada hakikatnya seseorang sakit itu juga tidak jauh dari banyaknya pikiran. Ketika kita datang membawakan hadiah, terus kita ngasih nasihat-nasihat, pikirannya terbuka, lebih jernih, lebih fresh, senang karena dikunjungi juga, maka insya Allah dengan izin Allah tentunya kita berharap yang kita kunjungi bisa segera sembuh dari penyakitnya. Amin. Nah, itu adalah adab kita. Tapi kalau yang satu ini biasanya sering kita lakukan. Kita sering melakukan, kita sering berkunjung ke teman-teman kita yang sakit. Nah, yang keenam atau yang terakhir, wa idza mata fadba'hu, apabila ada seseorang tetangga kita meninggal, maka hendaknya kita bisa disyaratkan untuk kita berziarah, kita datangi keluarganya, kita kalau bahasa sini kita layat ziarah, kita layat sampai ke kuburan, sampai dia dimakamkan, kita ikut berdoa, terus kita pulang lagi. Itu adalah adab kita sebagai seorang muslim.
Kita juga perlu datangi keluarganya, kita hibur keluarganya, kita berikan nasihat-nasihat yang baik, karena kadang-kadang keluarganya, saudaranya bisa jadi hatinya masih belum terima. Padahal kita tahu bahwa kematian adalah murni hak Allah. Bila Allah sudah berkehendak, maka seseorang itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa seseorang itu pasti akan mati. Semua yang berjiwa pasti akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiru nasa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang kepadamu, la yastakhiru nasa'ah, tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya mundur, wala yastaqdimun, ataupun maju. Kalau sudah kematian datang, maka tidak ada satupun yang bisa membuatnya mundur ataupun maju, karena sudah murni kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, hari ini seseorang itu mati, ya mati. Maka dari itu kita ya datang ke keluarganya, kita hibur, kita katakan sama keluarganya bahwa qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesungguhnya semua atau kita semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita harus yakin dengan yang demikian, karena seseorang itu semuanya pasti akan mati. Semua milik Allah. Keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, semua milik Allah. Kalau Allah mau ambil, itu hak Allah. Harta juga semua milik Allah. Maka semuanya, apabila Allah sudah berkehendak, kun fayakun, jadilah maka terjadilah, ataupun sudah diperintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya, maka tidak ada satu yang membuatnya mundur. Baik, itu adalah 6 adab kita sebagai seorang muslim. Artinya hak muslim atas muslim lainnya, kewajiban atau hak kita kepada saudara kita sesama muslim. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hadis yang saya bacakan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita kepada ilmu-ilmu agama, dan semoga kita bisa mempraktekkan sehingga kita bisa mencontoh teladan dari teladan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kurangnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.